Mari anak-anak Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita minggu ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian dari Pujian Syukur 330 dengan gembira. Adik-adik di rumah, tema kita pada minggu ini yaitu warga surga. Untuk ayat hafalannya kita ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah adik-adik, ayat hafalannya kita buat dalam satu video ya, dikumpulin ke kakak guru sekolah. Adik-adik di rumah kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami anak-anak Tuhan boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Berkati Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Kiranya kami semua dapat mengerti apa yang akan disampaikan sehingga kami boleh menjadi
pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka, apapun dalam pergumulan mereka, kalau mereka sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan yang segera mengakhiri sehingga kami boleh berkumpul di rumah Tuhan seperti biasa melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab doa-doa kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian, Rumahku Ada di Dalam Surga. Anak-anak Tuhan, sebagaimana orang-orang percaya yang ada di seluruh dunia ini, semua mengikrarkan pengakuan imannya. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Seperti Roti dan Mentega.
sedih, ku akan memelukmu. Di dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama-sama, seperti mentega dengan roti. Shalom anak-anak Tuhan, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kiranya diri kami menjadi kediaman bagi firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan, pada minggu kedua setelah Trinitatis ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 2 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Minggu ini kita disuguhkan dengan tema warga surga. Anak-anak Tuhan, siapa yang tahu apa itu arti kata warga? Arti kata warga itu berarti penduduk atau penghuni. Bisa dalam satu tempat ataupun mungkin dalam satu rumah. Nah, jadi selanjutnya siapa yang tahu apa arti surga? Surga itu artinya adalah suatu tempat atau keadaan yang sangat-sangat bahagia. Jadi di dalam surga itu adalah tempat yang sangat berbahagia. Jadi surga itu adalah tempat yang berbahagia. Bukan sama dengan bahagia yang ada di dunia ini. Tetapi di surga itu bedanya apa? Di dunia ini kita bisa berbahagia juga, bisa senang gitu ya, bisa bersuka cita. Tetapi surga itu adalah tempat atau pada waktu yang sangat berbahagia untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya sebentar, ya, bukan hanya berbahagia sekarang ketawa, nanti sebentar lagi nangis, tidak begitu. Tetapi surga itu adalah tempat kebahagiaan untuk selama-lamanya. Nah, jadi anak-anak Tuhan kita disebut sebagai warga surga. Berarti kita adalah penduduk surga. Kita orang-orang yang memiliki surga. Nah, jadi kalau anak-anak semua apakah disebut sebagai orang-orang yang menjadi warga surga? Jawabannya ya. Semua anak-anak adalah warga surga. Ya, orang-orang yang sudah memperoleh surga. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan yang sudah memperoleh keselamatan daripada penebusan Tuhan Yesus, dia disebut adalah orang-orang yang akan memperoleh upah. Upahnya adalah surga. Upahnya adalah kebahagiaan selama-lamanya. Nah, jadi kita disebut sebagai warga surga karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan, sebagai warga surga, bagaimana kehidupan kita dalam dunia sekarang? Kita kan belum di surga yang selama-lamanya. Kita masih di dunia yang sementara, yang fana dikatakan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang menjadi warga surga? Firman Tuhan ini mengatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Maksudnya adalah di dalam Tuhan, setiap orang akan dibangun oleh Tuhan, disusun dengan rapi. Apanya? Kehidupannya. Mulai dari hatinya, tingkah lakunya, ya, perkataannya, semua akan diajari oleh Tuhan. Dibangun di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi walaupun kita hidup bersama-sama dengan orang lain yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, kita harus mau tetap hidup dibangun di dalam kebenaran Tuhan. Terus mau dibangun di dalam firman Tuhan. Jadi, karenanya, jangan karena orang lain kita tidak jadi beribadah, tidak jadi berdoa. Tapi tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, tetaplah kita mempelajari, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan membangun kita di dalam bangunan yang tersusun dengan rapi. Kita akan menjadi orang-orang yang baik, bahkan menjadi orang-orang yang terbaik. Bagaimana itu orang-orang yang terbaik? Yaitu orang-orang yang disebut sebagai warga surga itu. Dia akan hidup menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang rajin beribadah, anak-anak yang rajin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Akhirnya, dia menjadi anak yang bisa dilihat oleh dunia ini atau orang-orang lain sebagai anak yang harus dipelajari, harus diikuti, atau menjadi teladan bagi orang lain. Nah, bersyukurlah anak-anak Tuhan, sebab kita disebut sebagai warga surga karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Tetap semangat, tetap hidup di dalam Tuhan, tetap berdoa, tetap belajar, tetap menjadi orang-orang yang penuh kasih yang daripada Tuhan. Tuhan Allah memberkati anak-anak sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat anugerah berkat Tuhan melalui keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga Tuhan mengangkat kami menjadi orang-orang yang disebut sebagai warga surga. Orang-orang yang sudah memiliki kehidupan yang kekal. Walau kami hidup di dunia yang sementara ini Tuhan, tetapi biarlah kami hidup turut akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang membangun kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menyusun dengan rapi kehidupan kami. Berkati seluruh keluarga kami Tuhan. Berkati seluruh saudara-saudara kami. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Berkati juga bangsa dan negara kami, tempat kediaman kami. Biarlah kuasa Tuhan dengan kasih anugerah Tuhan yang melingkupi. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat, namun sebelumnya kita angkat lagu pujian Aku Anak Raja dan King Kong Badannya Besar. Aku
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, Engkau telah berikan kepada kami. Karena kami bisa melaksanakan ibadah dengan secara online. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta kami, guru sekolah minggu kami, dan juga teman-teman kami. Berkatilah mereka yang di rumah, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikanlah kami keajaiban Tuhan. Semoga supaya virus corona ini bisa hilang dari muka bumi ini. Tuhan Yesus, hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan yang kami perbuat selama ini. Ini saja doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekaligus kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Satu kidung pujian untuk Tuhan atas berkat-Nya yang melimpah dan sangat banyak dalam hidup kita. Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita serahkan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Tuhan dan seluruh persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom.